Perkenalkan, nama saya Muhammad Imroni. Saya selaku formulator dari Pupuk Bintara. Ketika perusahaan lain formulatornya disembunyikan, tapi Bintara beda. Formulatornya dibawa naik untuk bisa mengedukasi para membernya, supaya membernya juga bisa mengedukasi para petani. Itu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin member Wikinara yang saya hormati, langkah pertama yang saya ucapkan adalah selamat atas di launchingnya kemarin Wiki Academy. Kemudian yang kedua, selamat atas di launchingnya pupuk produk terbaru, yaitu pupuk Bintara. Semoga dengan keberadaan pupuk Bintara bisa menjawab kebutuhan bapak-bapak, katanya kemarin ya. Kebutuhan bapak-bapak, apakah ibu-ibu tidak bisa? Justru nanti yang paling besar jalannya pasti ibu-ibu. Karena dari beberapa yang sudah berjalan itu, justru omsetnya yang paling kencang adalah ibu-ibu. Jadi Ibu, sektor pertanian itu seberapa besarkah potensi pertanian itu sampai perusahaan Wikinara membuat dealing membeli sebuah perusahaan pupuk itu dibeli sendiri. Bintara itu adalah perusahaan dari Wikinara sendiri, Bu. Pabriknya Wikinara sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian terkait dengan perizinan pupuk Bintara itu sudah depan kementerian. Jadi secara legalitas sah secara hukum. Jadi Ibu bisa bebas menjual kapanpun dan dimanapun. Seberapa besar sih potensi pertanian itu? Besar sekali, Bu. Kalau kita bicara, next Bu, kalau kita bicara terkait dengan potensi, Indonesia adalah negara agraris. Ini sumbernya dari BPS. 29,59% atau 38,78 juta penduduk adalah petani. Petani itu besar sekali. Indonesia itu tanahnya luas, komoditinya macam-macam, ada sawit, ada padi, ada cabai, ada buah-buahan, semangka, melon, dan lain sebagainya. Jadi market kita besar sekali. Apalagi terkait dengan pupuk. Dan luas lahan pertanian kita itu ada 7.463.984 hektar. Jadi Ibu pegang 10 hektar aja sudah jual banyak pupuk. Apalagi bisa mencakup sekian hektar. Kalau kita bicara kebutuhan pupuk subsidi, pemerintah saat ini kebutuhan pupuk subsidi di Indonesia itu adalah 25,18 juta ton per musim sekali tanam. Kalau padi kan musimnya 4 bulan. Itu sudah 25, sekian juta ton per musimnya. Sedangkan perusahaan pupuk saat ini atau PT Pupuk Indonesia itu hanya mampu memproduksi 3,92 juta ton per tahun. Kurangnya masih banyak. 21,26 juta ton itu masih belum terpenuhi. Tapi pemerintah saat ini mulai menjalankan negosiasi terus dengan perusahaan-perusahaan pupuk, disampaikan dengan perusahaan pupuk, sehingga kurangnya kita itu sebetulnya Indonesia masih 21,26 juta. Mudah-mudahan Bintara bisa ngambil separuhnya, Bu, 50%-nya. Karena 50%-nya itu omsetnya Wikinara akan luar biasa, sehingga launchingnya nggak jadi Januari, bisa jadi 3 bulan lagi sudah launching. Amin. Next Mas. Nah, ini kita bicara market dan potensi. Sasaran semuanya adalah di petani, baik itu benih, saprodi itu alat pertanian, kemudian pupuk dan nutrisi juga pestisida. Ini besar sekali, Bu, transaksinya bisa miliaran di sini. Terkait dengan perbankan, semuanya adalah
ujung tombaknya adalah petani yang jadi market mereka, karena mereka yang mengelola budidaya dan menjalankan sebuah usahanya di sektor pertanian adalah petani. Nah, dari petani itu bisa ke rumah tangga, pengepul, pabrik industri olahan, kemudian lari ke pasar. Ini merupakan salah satu sektor market yang bagus. Nah, kita ada di mana posisinya? Kita ada di pupuk dan nutrisi. Pupuk dan nutrisi itu jumlahnya besar sekali kebutuhannya Bu saat ini di Indonesia. Kemudian next Mas. Nah, ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Pertanian itu banyak variannya, ada yang sudah modern, ada yang sudah melalui hidroponik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang dijalankan oleh petani saat ini mayoritas adalah pertanian konvensional farming. Jadi konvensional itu tantangannya banyak sekali, Bu, yang ada di petani. Makanya kita harus menguasai semuanya di sektor konvensional terkait dengan bagaimana cara budidayanya, supaya jenengan nanti ketika closing menjual produk ini tahu bagaimana alur terkait dengan budidaya konvensional farming ini. Next, Mas Ubi. Nah, konvensional farming saat ini tantangannya luar biasa. Saat ini di lahan kita Indonesia itu pertanian konvensional itu sudah cenderung dengan lahan yang sudah rusak akibat residu pestisida atau kimia. Kemudian hama dan penyakit sudah kebal atau resisten terhadap fungisida dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penyakit tanaman saat ini itu susah sekali dikendalikan, Bu. Maka butuh kesamaan, keseragaman dalam melakukan budidaya. Tapi petani tidak bisa diatur saat ini untuk tanam serempak gitu. Itu susah, Pak. Sekarang petani pokoknya saya punya uang, siap lahan, siap benih, siap ini saya olah lahan akan saya tanam. Nggak mikir lingkungan, makanya harus kuat-kuat di produk kita sendiri. Harga komoditi yang tidak stabil, itu grafiknya naik turun. Ini semuanya dari Jakarta ya? Ada Jember, ada luar kota, campur berarti ya? Sama dengan di season pertama tadi masih campur. Biasanya harga komoditi yang tidak stabil, ketika harga tidak stabil yang teriak pasti ibu-ibu di perkotaan, bukan petani. Kalau ibu-ibu di perkotaan mau beli cabai kok 100.000 sih, cabai doang 100.000, jadi nggak tahu susahnya bagaimana nanam cabai. Masalahnya itu, Bu, petani. Ketika harga cabai komoditi, apalagi musim hujan, biasanya banjir, susah sekali. Sudah mengeluarkan uang banyak tapi hasilnya sedikit. Harga pupuk dan pestisida yang terus meroket, memang betul, Bu. Ketika ada beberapa regulasi yang ganti terkait dengan importer dan lain sebagainya, pasti harga pupuk dan pestisida itu akan tinggi, naik tiap tahunnya. Ya, selanjutnya pusing Pak Laverdi. Ya kan, pusingnya itu tadi, Bu. Jadi antara kebijakan antara ibu-ibu perkotaan sama petani desa itu tidak sejalan, pasti saling serang di media, pasti ramai sekali harga cabai yang murah dibuang-buang di jalan dan itu kan pusing jadinya Pak Laverdi. Next Mas. Nah ini ada tiga perbaikan awal bagaimana kita budidaya supaya hasil pertanian kita itu bagus. Yang pertama, kita pastikan dulu kondisi tanah kita harus ideal. Nanti selanjutnya yang kedua adalah kerusakan tanah akibat pupuk kimia granul. Pupuk kimia granul itu yang gimana sih? Pupuk kimia padat. Biasanya orang beli petani itu yang modelnya saksakan itu, subsidi urea, NPK gitu kan, ada saksakan, itu granul namanya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan tanah sekaligus peningkatan produksi pertanian. Nah itu pintaran nanti masuknya di segmen yang ketiga. Next. Nah ini adalah tanah kita saat ini. Sebetulnya budidaya itu bagaimana sih? Posisinya ada di mana sih tanah itu? Nah ini, Bu, jenis tanah saat ini. Ini adalah topsoil. Ketika topsoil ini sudah hilang, maka tanah itu cenderung dengan padat, rusak, susah ditanami. Ketika ditanami mati karena air tidak bisa tergenang di sini.
biasanya air itu sudah atasnya ini lumut semuanya, air hanya lewat saja, tidak bisa meresap. Itu posisi humus, ini subsoil. Kemudian ini adalah posisi penyaringan antara air dan batu, dan bawah sendiri ada batu, sisanya mengalir. Ini mengenal jenis tanah dulu supaya nanti Ibu tahu posisi tanaman itu ada di mana. Di sinilah posisinya nanti. Kita berupaya bagaimana menggemburkan jenis yang ini, yang topsoil atau humus. Kita bagaimana menciptakan tanah itu segembur mungkin. Itu di posisi yang itu, yang merah itu. Next. Nah, kondisi tanah ideal itu ada namanya pH. pH itu 1 sampai 10, ketika 1 ke 5,5 itu jenisnya adalah pH asam. Nah, pH asam ini apakah tanaman hidup ditanam di posisi asam? Jawabannya susah hidup, nutrisi susah diserap, kemudian banyak penyakit yang cepat tumbuh. Karena penyakit itu akan tumbuh di lahan yang asam dan awet lembab. Itu akan cepat tumbuh sekali. Makanya wajar kalau musim hujan pasti banyak tanaman yang rusak karena hujan sendiri nitrogennya sangat tinggi, kemudian sifatnya asam. Ketika petani telat menangani sifat asam itu, maka jamur dan bakteri akan mudah berkembang dan menyerang ke tanamannya. Dan posisi yang baik itu adalah 5,5 sampai 7. Itu posisi netral. Posisi ini nutrisi jenis apapun, tanaman jenis apapun akan mudah tumbuhnya ketika medianya diolah dengan baik dan siap. Nah, ini terkait dengan tingkat keasaman tadi. Kalau 7 ke atas itu sifat namanya basa. Nah, kalau basa ini tanaman tidak hidup sekali. Biasanya gunung kapur, gunung gamping itu sifatnya basa di sana. Jadi tidak semua jenis tanaman hortikultura bisa hidup di lahan yang sifatnya basa itu. Nah, di kondisi kita saat ini, di lahan normal-normal itu Bu ya, itu rata-rata posisi kita ada di posisi netral. Apa sih penyebab asam itu? Penyebab asam itu ya tadi salah satunya adalah pupuk kimia yang berlebihan, itu akan menjadi asam. Hujan yang terus-menerus itu juga mengakibatkan asam. Nah, bagaimana caranya biar tidak asam? Adalah dengan teknik pengkapuran, dibalik. Jadi apa sih sifat-sifat basa itu? Sifat basa itu adalah salah satunya kapur, dolomit, itu sifatnya basa semuanya. Kemudian deterjen itu sifatnya basah rata-rata. Apakah deterjen itu bisa dibuat? Kalau buat sulap di lahan padi bisa Bu. Biasanya sekarang kan asam-asaman gitu. Coba deterjen diambil dilemparkan ke lahan yang asam. Pasti akan seketika dia akan kembali ke netral. Tapi seketika juga tidak bisa bertahan lama, akan cepat turun ke asam lagi. Maka salah satunya dengan cara teknik pengkapuran tadi. Kemudian tekstur akan semakin halus butir tanah, maka semakin kuat tanah tersebut memegang air dan unsur hara. Nah, kita harus mempertahankan itu. Biasanya petani saat ini menggunakan pupuk organik yang bentuknya padat, kotoran hewan, baik kotoran ayam, kambing, dan lain sebagainya, pemakan tumbuh-tumbuhan, itu yang dipakai, tapi melalui tahap fermentasi. Kalau tidak fermentasi, dia akan ada jenis bakteri patogen atau penyerang yang merugikan tanaman, itu akan terbawa kalau tidak difermentasi. Apakah Pintara bisa untuk proses fermentasi? Nah, pertanyaan yang pertama masuk di situ pasti nanti ya. Jawabannya adalah bisa. Kita bisa, Pintara itu bisa untuk proses fermentasi. Tentunya dengan beberapa dukungan faktor mikroorganisme lain. Kemudian jumlah mikroorganisme dalam tanah. Segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah itu adalah mikroorganisme. Di situ ada melakukan, biasanya kalau dilihat dengan kasat mata itu sulit Bu. Kalau bisa kita melihatnya biasanya kan kalau kita campur tanaman itu seperti kayak di tempe, ada putih-putih yang gitu ya. Nah, itu adalah kerja dari mikroorganisme, seperti itu bentuknya. Makanya harus dengan teleskop baru bisa melihat dengan jelas. Next Mas. Itulah kondisi tanah ideal. Nah, ini adalah tekstur dari tanah yang rusak. Nah, yang bagus itu jenisnya seperti ini Bu, teksturnya.
dia akan hancur, kemudian gembur, ngepul ya, seperti pasir gitu kan. Itu adalah tanah yang bagus. Nah, ketika tanah itu dia keras dan asam, cenderung akan seperti ini bentuknya. Kan sering dilihat ya pas jenis tanah yang seperti ini. Saat ini banyak sekali yang seperti ini di Indonesia. Maka tanah tersebut tidak bisa memegang dan menyimpan air, kapasitas tukar kalsiumnya kurang, kemudian kesuburan tanahnya kurang, laju pergerakan air itu perkolasinya akan menurun. Jadi tidak bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama. Air hanya lewat yang saya sebutkan di awal tadi. Next. Nah, ini serapan dari unsur hara ketika tanah itu terjadi pada pH rendah dan juga terjadi pada pH netral dan basah. Jadi itu sudah saya jelaskan, ketika yang merah itu tidak terserap, kayak kalsium, magnesium, ketika dia posisi di bawah 5,5, 6,5 itu posisi ini yang tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Begitu sebaliknya di posisi basah juga sama. Nah, yang efektif adalah di sini, di posisi hitam ini. Ini semua jenis nutrisi tanaman itu akan hidup maksimal di lahan posisi ini. Itu rata-rata optimum di sini. Semua jenis unsur hara itu akan terpengaruh pada posisi keasaman tanah dan juga posisi netral. Itu Bu ya. Next. Nah, ini cara memperbaiki Bu. Dalam siklus mineral tanah itu ada beberapa siklus karbon, siklus nitrogen, sulfur, dan juga fosfor. Ini jenis bakteri inilah kalau dilihat dari teleskop bentuknya seperti ini Bu. Nanti di bawah itu siklusnya seperti ini. Dia akan dari tanaman biasanya busuk, terus diproses, kemudian menjadi NO3 atau unsur nitrogen, itu akan kembali lagi diserap oleh tanah. Itu yang merubah adalah jenis ini. Dari siklus itu yang ada. Dan ketika tanah itu sudah banyak terdegradasi oleh pencemaran bahan kimia dan lain-lain, logam berat, pestisida, itu akan terjadi rusak seperti yang digambar tadi itu. Yang keras, pecah-pecah, biasanya kita jalan itu juga sudah keras di situ. Cara perbaikannya adalah dengan kotoran hewan tadi yang banyak, mikroorganisme yang banyak, organik yang banyak. Mudah-mudahan Bintara bisa menjadi salah satu support untuk memperbaiki tanah Bu ya. Next Pak. Kemudian unsur hara, pasti yang banyak yang nanya ya, unsur hara itu apa? Unsur hara itu adalah mineral esensial Bu. Jadi kebutuhan nutrisi tanaman itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah namanya makro, ada mikro. Kalau makro ini sebetulnya kebutuhan pokok. Ada primer. Primer itu nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalau nitrogen ini adalah untuk proses pertumbuhan dan juga fosfat dan kalium. Kalau kalium ini biasanya jarang sekali dibutuhkan pada saat dia fase generatif atau fase pembuahan. Fase pertumbuhan vegetatif. Ini jarang sekali digunakan karena kalau ini digunakan terlalu over pada fase vegetatif, sama saja dengan mengajak tanaman itu tua dini. Jadi ini makanya jarang sekali dibutuhkan. Kalau kalsium, magnesium ini biasanya ada pada kapur dolomit. Karena kapur dolomit itu biasanya tulisan rumus kimianya adalah CaOMg, kalsium magnesium. Tapi beda lagi dengan kapur pertanian atau kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu murni di dalamnya adalah mineral kalsit, kemudian fungsinya untuk meningkatkan pH tanah, kemudian rumus kimianya adalah CaCO3. Itu biasanya ada di kemasan. Kemudian yang kedua ada di mikro. Mikro ini sebetulnya pendamping lauknya dan kebutuhannya sangat kecil sekali. Meskipun kita beri dalam jumlah besar, dia akan tetap diserapnya dalam jumlah kecil untuk yang mikro ini. Dan kebutuhannya masing-masing. Apakah ini semuanya hanya bisa digunakan untuk tanaman masing-masing? Misalkan untuk padi saya hanya butuh makro saja, tidak seperti itu kebutuhan tanaman. Ini semuanya adalah kebutuhan tanaman. Makanya semuanya harus ada dalam
nutrisi atau kebutuhan tanaman tersebut. Nah, apakah Pintara ada semuanya di dalamnya ini? Kalau Ibu lihat sudah beredar beberapa produk yang Ibu ketahui, di situ kandungannya sudah cukup lengkap, sudah ada semuanya. Jadi Pintara itu sudah cukup untuk proses budidaya tanaman apapun. Next, Mas. Kemudian tanaman itu menyerap tanaman dalam bentuk ion. Jadi dari mineral tadi itu dirubah lagi menjadi ion. Nah, ion inilah yang nanti diserap oleh tanaman atau gas. Gas ini yang diserap oleh tanaman. Next, Mas, lanjut aja. Nah, ini dia. Baik dari posisi dia vegetatif atau pertumbuhan, pembuahan, bunga. Jadi unsur yang saya sebutkan tadi semuanya kepakai, Bu. Makanya tanaman dari awal sampai akhir itu unsur hara makro dan mikro itu semuanya harus ada. Kalau sudah ada berarti nutrisi atau pupuk itu sudah lengkap, cukup untuk budidaya dari awal sampai akhir. Tergantung kita mainkan nanti dosisnya. Kalau Pintara itu, kalau ada di Pintara kan sudah lengkap nih, isinya semuanya ada. Jadi tinggal memainkan dosisnya. Next, Mas. Dalam budidaya sendiri, tanaman tumbuh itu ada proses namanya fotosintesis. Kan sudah dengar nggak asing ya kalau fotosintesis ya. Kalau fotosintesis nggak asing lagi. Prosesnya adalah seperti ini, diawali dari akar menuju ke batang dan diakhiri pada daun. Secara garis besar, tahapan fotosintesis terlihat seperti gambar ilustrasi di samping itu. Bahan baku ini memproduksi makanan yaitu karbon dioksida, air, dan mineral tadi unsur hara tadi itu. Itu proses fotosintesis. Selanjutnya bahan baku ini dinamakan hara esensial. Next, Bu. Nah, ini proses stomata dalam menyerap ion itu kurang lebih ini, Bu. Stomata berada pada daun bagian bawah. Stomata umumnya akan terbuka pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 10. Kira-kira materi seperti ini dibutuhkan Ibu nanti dalam closing untuk pupuk atau tidak, Bu? Butuh ya, hanya untuk sekedar mengetahui ya. Padahal endingnya bukan di sini nanti, Bu. Materi yang saya sampaikan saat ini dari awal sampai akhir hanya untuk mengetahui saja. Ya. Next, Bu. Ada juga dari mana tempat tanaman itu menyalurkan mineral dan air. Ini lewat jaringan namanya ini, Bu, xylem. Jaringan ini. Oke ya, ini hanya untuk mengetahui, tidak sampai panjang. Nanti pada materi berikutnya baru lebih detail. Next, Mas, sudah selesai kayaknya. Oke, ini untuk materi dasar, hanya untuk mengetahui. Selanjutnya Pintara, produk terbaru dari Wikinara. Pupuk organik dengan teknologi nano Jepang dan premium, dan izinnya sudah lengkap sampai Kementerian Pertanian. Jadi mau Ibu masuk ke jajaran birokrasi mengikuti proyek, monggo silahkan, tidak apa-apa, aman, sudah lengkap, gitu ya. Mau di level jaringan member-member Ibu boleh, mau ke instansi manapun boleh, karena izin kita sudah lengkap. Nah, pupuk Pintara ini di dalamnya apa saja sih, Mas? Isi kandungannya ada C organik, ada unsur hara yang saya sebutkan tadi itu sudah lengkap, baik makro maupun mikronya itu sudah lengkap. Pupuk Pintara yang saya maksud tadi itu semuanya bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman, baik hortikultura, pangan, maupun tanaman tahunan, buah-buahan, baik perkebunan, sawit, karet, itu bisa. Bunga-bungaan untuk jenis semua bunga bisa, kacang-kacangan, umbi-umbian juga bisa. Semuanya bisa, tergantung bagaimana aplikasinya. Itu gitu ya. Next, Mas. Visi misi umbi-umbian sudah saya sampaikan. Next, visi misi kami terus. Nah, ini ada beberapa teknologi pertanian modern, Bu. Kalau bisa dipahami, ada namanya pertanian presisi. Pertanian presisi itu sistem pertanian yang menggabungkan antara
teknologi dan manajemen, dan biasanya dari hulu sampai hilirnya, mulai produksi, menjual, memanfaatkan bahan limbahnya, kemudian diolah lagi menjadi bahan dasar. Itulah pertanian presisi, sehingga efisiensi dan hasilnya itu semuanya berputar dengan baik. Kemudian ada pertanian hidroponik atau aquaponik, kemungkinan ini sudah tidak asing, Ibu juga sudah tahu. Yang selanjutnya ada bioteknologi pertanian, adalah cabang ilmu yang manfaat teknik ilmiah untuk mengubah organisme hidup. Biasanya kan kalau Bapak Ibu tahu, banyak sekali tutorial, biasanya orang buat pupuk alami dari nasi sisa, kemudian hal seperti itu ya, contohnya itu adalah masuk di kategori yang bioteknologi pertanian ini. Kemudian mesin pertanian robotik, nah saat ini banyak sekali Bu yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari panen, tanam, mesin-mesin tanam, mesin-mesin semprot, sampai drone pun ada. Itu pengetahuan dasar aja buat kita semuanya, bahwasanya pertanian Indonesia sudah maju sampai di titik ini. Next. Nah, ini salah satu masalah Bu. Nah, kita kupas masalah saja, permasalahan di sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama itu adalah pasar yang fluktuatif harga komoditas pertanian karena perubahan kebijakan perdagangan dan pasar global. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi, harga komoditi tidak stabil antara pemerintah, masyarakat perkotaan sama pedesaan termasuk petani, itu saling tidak menguntungkan. Makanya pasti akan ada butuh regulasi yang diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah hama dan penyakit tanaman. Hama ini contohnya apa sih? Kalau di padi itu biasanya wereng, itu masuk kategori hama. Kemudian kalau di cabai, kutu-kutuan, trip, yang seperti itu hama semuanya. Nah, bagaimana kalau sudah petani keserang itu, biasanya potensi untuk panen itu akan menurun. Kalau sudah keserang dan telat untuk menangani hal-hal tersebut. Kemudian penyakit itu adalah mikroorganisme tadi, pengganggu. Modelnya ada jenis, kalau untuk cabai biasanya ada di busuk batang, kemudian di busuk buah, atau biasanya disebut orang cacar, antraknosa, itu jenis jamur yang menyerangnya. Kemudian ada namanya juga layu bakteri. Layu bakteri itu masuk kategori penyakit. Biasanya tanaman tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu layu. Nah, itu bakteri yang menyerang. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya sumber daya air. Tanaman sebagus apapun, tanah sebagus apapun, kalau pasokan air tidak ada, maka berpotensi juga untuk gagal panen. Kalau musim kemarau, makanya banyak sekali petani yang tidak tanam karena takut akan gagal, pasokan airnya kurang. Perubahan iklim itu, pola-pola budidaya petani itu sangat dipengaruhi, karena musim hujan dan musim panas itu pola budidaya berbeda, tidak sama. Kalau musim panas itu harus ini yang dilakukan, kemudian musim hujan itu harus ini dilakukan, itu berbeda sekali. Ini adalah masalah kesejahteraan, pemberdayaan petani, edukasi tentang pertaniannya kurang. Meskipun saat ini Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian melalui dinas-dinasnya sudah mengoptimalkan ini, tapi masih belum sampai ke tingkat petani. Meskipun sampai ke tingkat petani, tapi tidak efisiensi. Jarang sekali sekarang penyuluh masuk ke lahan pertanian terkait dengan masalah pertanian. Kemudian pola budidayanya tidak serempak, kemudian budidayanya sudah mengikuti pasar. Sekarang musimnya porang, tanam porang semuanya. Sekarang musimnya vanili, tanam vanili semuanya, sudah tidak bisa untuk mencakup kebutuhan. Makanya kalau ada sesuatu padi impor dan sebagainya itu wajar, karena itu mencukupi sekian juta manusia untuk menjaga kebutuhan makanan itu. Cara penanggulangan hama dan penyakit. Nah, ini juga jadi masalah, karena saat ini kadang petani itu membawa sesuatu masalah ke toko pertanian. Mas, saya kena obat ini, penyakit ini, obatnya apa? Itu selalu ke toko pertanian dikasih merek A, B, C, D, makanya tidak efektif. Kalau konteksnya toko pertanian, pasti bagaimana produk saya laku, kan gitu.
terkait dengan hasilnya bagaimana itu urusannya petani. Tapi kadang saat ini juga sudah mulai bagus untuk hasil-hasilnya dari perusahaan-perusahaan pestisida. Harga pasca panen yang saya sampaikan tadi ada murah, ada tinggi, pengairan sawah juga sama, dan penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk ini juga tidak terlalu maksimal karena sekarang pasokan pupuk di era presiden baru ini sudah mulai digenjot mencukupi pasar-pasar itu. Tapi masih ada margin atau space buat kita perusahaan Wikinara dengan produknya Bintara untuk mencukupi pasar tersebut. Next, Mas. Nah, ini Bintara. Bintara itu pupuk liquid dengan teknologi nano tadi yang saya sampaikan di awal. Kandungannya adalah unsur hara makro dan mikro. Kemudian dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, caranya bagaimana aplikasinya? Nah, nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk menjadi sumber makanan mikroorganisme dalam memproduksi kebutuhan nutrisi tanaman juga dapat meningkatkan imunitas tanaman. Selain unsur hara makro dan mikro, Bintara juga dilengkapi hormon alami seperti auksin. Auksin itu fungsinya untuk bagaimana mempercepat akar-akar tumbuh, sehingga kalau akar-akarnya tumbuh, atasnya daun-daun, kemudian yang lainnya juga cepat tumbuh. Sitokinin dan juga giberlin untuk membangun sel-sel calon bunga dan buah. Nah, sudah lengkap sebetulnya ada yang di Bintara ini, Bu. Sehingga dengan menggunakan Bintara dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 80%. Dengan catatan, ketika tanah kita sudah siap di pH normal, subur, dan lain sebagainya ya. Jadi kita jangan sampai overclaim bahwasanya baru kita presentasi di awal, cuman kita sudah sampaikan, kita bisa mengurangi pupuk sampai 80%. Jangan dulu, Bu ya. Ya, bertahap, itu dilakukan bertahap. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menekan biaya produksi. Biaya produksi di mana yang bisa ditekan? Ketika tanaman itu sehat, petani itu dalam membeli pestisida itu akan menurun kalau tanaman sehat. Misalkan kita aja, karena hewan, tumbuhan, manusia sebetulnya sama, Bu. Misalkan kita ya, ketika kita sehat kan kita nggak beli obat-obatan, Bu. Itu sama. Tanaman juga sama. Ketika tanaman itu sehat, ya, obat-obatan itu akan tidak terbeli. Makanya disitulah tingkat kita menekan produksi. Kemudian meningkatkan produktivitas. Dari hasil uji trial sampling di lahan, pupuk Bintara itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 35%. Yang biasanya padi panen misalkan 1 hektar 6 ton, itu menjadi 7 ton. Kalau dikalikan harga gabah sudah berapa? Itu katanya Pak Heri kalian. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan residu racun yang berlebihan dan lain-lain. Itu ada keunggulan dari pupuk Bintara. Next, Mas. Nah, ini hasil dokumentasi download kami di tanaman timun. Usia 5 hari kita lakukan penyemprotan, kemudian usia 7 hari sudah kelihatan bedanya, Bu, dari daunnya yang awalnya 2, kemudian ini kecil, ini bisa jadi lebar daunnya, ini cuma dalam waktu 2 hari. Jadi pupuk Bintara ketika diaplikasikan ke tanaman, apalagi ini kan jenisnya hortikultura, Bu ya, semangka, melon, cabai, sama, itu usia 5 hari itu setelah penyemprotan 5 hari kita sudah bisa melihat hasilnya. Itulah hebatnya pupuk Bintara. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baru 2 hari sudah bisa kelihatan hasilnya. Kemudian next. Ini saran aplikasi. Saran aplikasi kami adalah 1 saset pupuk Bintara untuk 1 tangki 20 liter air. Biasa tangki itu kan ukurannya ada yang 16, 15, 14, 16, kemudian 20 sampai 25 terakhir. Ini yang maksimal kita adalah 20 liter. Itu tingkat kepekatan konsentrasinya masih dapat kita di 20 liter. Kemudian ibu-ibu jangan mencoba trial untuk 1 saset kemudian dimasukkan ke aqua kemudian langsung disiram ke tanamannya ya. Bisa mati nanti. Iya, meskipun disemprot harus dilarutkan dulu ya, dengan minimal 10 liter air dulu baru disemprotkan. Jangan langsung
Jangan langsung dari air mineral, kemudian misalkan semprotan burung itu, tahu kan 1 liter itu ya, tahu-tahu dimasukkan, disemprotkan ke tanamannya, mati nanti tanamannya, overdosis namanya. Ya sama lah manusia, kalau terlalu berlebihan obat juga overdosis, sama dengan tumbuhan dan hewan juga sama. Nah itu berarti harus kita cairkan dulu dengan 10 liter atau 20 liter air. Kalau kita pengen cepat laku produk kita ya sarankan aja di 10 liter air. Atau 1 tangki 2 saset. Boleh ya, tapi nanti kos produksinya akan bengkak petani. Makanya gunakanlah standar sesuai dengan rekomendasi. Kemudian aplikasi pada tanaman pangan, hortikultura dapat dimulai dari usia 5 hari. Tanaman padi setelah tanam 5 hari kita sudah berani untuk melakukan penyemprotan. Itu 7 hari juga bisa untuk hortikultura. Dan itu intervalnya setiap 7 hari atau setiap 5 hari itu bisa. Dan hasilnya tadi sudah Bapak Ibu lihat sendiri, selama 2-3 hari itu kita sudah melihat perbedaannya. Jadi di mana bedanya makai dan tidak makai. Nanti untuk trial ke petani biasanya Ibu harus punya kontrol atau apa, yang ini pakai, yang ini tidak, supaya kelihatan perkembangannya ada bedanya. Tapi kadang petani itu tidak mikir begitu. Saya dikasih 1, ditaruh ke tangki semprotnya, disemprotkan ke semuanya. Jadi susah membedakan yang mana yang pakai sama yang tidak. Kita harus ada kontrolnya ya. Jadi harus dikasih kontrol. Aplikasi untuk persemayannya Pak? Persemayan apa ini? Padi. Di slide selanjutnya nanti ada ya. Kemudian ini untuk sampai fase vegetatif, sampai fase namanya primordia atau peralihan antara vegetatif ke generatif. Biasanya sudah mau muncul bunga, nah itu namanya proses primordia, itu peralihan. Itu sudah beralih ke proses fase vegetatif ke fase generatif. Nah generatif itu biasanya sudah memicu bunga untuk menambah buah itu menjadi lebih berbobot, lebih manis, lebih itu adalah pada proses pada fase generatif tadi. Kemudian pupuk Pintara ini dapat dicampur dengan semua jenis golongan pestisida karena basic kita bukan basic mikroorganisme. Kalau pupuk kita organik, basicnya adalah makhluk halus atau mikroorganisme, makanya saya orang pertama yang melarang jangan dicampur dengan pestisida, mati semuanya. Tapi kalau basic kita adalah nabati, semuanya aman dicampurkan dengan pestisida jenis apapun atau fungisida jenis apapun. Next Mas. Terima kasih, selesai Bu Pintara. Kemudian slide selanjutnya. Kalau tanah gambut Pak kan, itu kan kita mereka kan cenderung pakai geologi dulu ya. Nah, itu juga untuk pakai Pintaranya gimana? Setelah saya menjelaskan contoh ini Bu ya, saya akan open tanya jawab ya. Setelah open tanya jawab, baik sawit, komoditi itu insya Allah akan saya jawab satu persatu supaya untuk lebih detail, lebih jelas bagaimana Ibu mempresentasikan nanti Pintara ke wilayahnya masing-masing, karena kebutuhan wilayahnya masing-masing komoditinya lain-lain, ada komoditi sawit, ada komoditi padi dan sebagainya. Dan kami sedang menyusun bersama Wikinara Academy nantinya, ini sebagai contoh saja, ini sebagai contoh budidaya padi. Budidaya padi akan kami buatkan sebuah katalog mulai dari pengolahan lahan apa yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ibu-ibu yang tidak mengerti budidaya pertanian, budidaya padi pun setelah membaca ini pasti tahu. Pertama contoh, lakukan pengairan sawah untuk pembusukan proses sisa jerami dan pasca panen. Akhirnya ibu kan tahu, meskipun dari perkotaan tapi tahu prosesnya budidaya padi. Kemudian selanjutnya lakukan pembajakan sawah pertama untuk membalik tanah. Itu fungsinya pembajakan pertama itu untuk membalik tanah. Kemudian selanjutnya adalah pembajakan untuk meratakan atau menghaluskan untuk persiapan tanam bibit. Nah, kemudian selanjutnya ada proses penyemaian bibit. Nah, inilah Pintara pada tanaman padi sudah bisa masuk di sini Bu. Dalam fase mana? Nah, ini Pintara sudah bisa masuk
dalam proses seleksi bibit, yaitu melakukan perendaman. Biasanya orang kan direndam dulu. Kalau direndam dulu, biasanya dengan air itu sudah begitu aja. Tapi ini untuk mempercepat proses perkecambahan, pupuk Pintara sudah bisa masuk dalam proses perendaman. 1-2 saset untuk perendaman. Misalkan campur air dulu Bu ya, untuk perendaman. Ini hal-hal seperti ini nanti akan kami buatkan di masing-masing budidaya. Kemudian selanjutnya adalah penanaman. Ke bawah. Penanaman, misalkan ya, siapkan potrai semai yang berisikan bibit pada usia 20-25 hari, atau menggunakan sekarang mesin tanam itu namanya transplanter. Itu namanya transplanter, mesin tanam tidak pakai tenaga manusia lagi Bu. Kemudian disarankan untuk menggunakan metode jajar legowo. Jajar legowo itu apa sih? Jajar legowo itu untuk ngisi di sela tanam baris itu ada garis udara Bu, garis udara yang besar. Biasanya itu untuk memudahkan petani bisa masuk ke lahan sawahnya. Itu untuk mengurangi juga hama penyemprot, mempermudah petani untuk menyemprotkan hama-hama ketika terserang hama. Biasanya metode jajar legowo ini untuk meningkatkan hasil itu luar biasa Bu. Nah, ini perawatan dan pemupukan. Ini contoh Bu ya, nanti pada komoditi lain juga saya jelaskan seperti ini. Pada usia 7 hari, lakukan penyemprotan 1 saset per tangki pupuk Pintara, campurkan dengan fungisida kontak dan fungisida sistemik. Pada usia ini, rentan terserang penyakit. Penyakitnya itu apa aja? Tadi ada busuk, ada yang lain sebagainya. Tadi jenisnya adalah penyakit. Kemudian usia 14, lakukan penyemprotan Pintara dicampur dengan fungisida. Ini hal seperti ini Bu, usia demi usia. Ini adalah fase aplikasi Pintara. Kemudian usia 15 juga sama. Usia 15 ini biasanya petani mupuk subsidi. Usia 15. Dan Ibu jangan khawatir, nanti file ini bisa diminta di Wiki Academy, fungsinya ada di situ semuanya. Kemudian usia 21, lakukan penyemprotan 1 saset per tangki Pintara, campurkan dengan fungisida dan insektisida untuk menjaga dari serangan benih hama, penggeret batang dan wereng. Makanya ketika Ibu mempelajari ini nanti dibaca dari awal sampai akhir, Ibu sudah bisa tahu bagaimana sih proses budidaya padi dan hama penyerangnya apa, penyakitnya apa aja. Itu ada tahu, dan solusinya apa gitu. Paling enggak Ibu atau Bapak bisa merekomendasikan bahan aktif. Saya juga merekomendasikan nanti di bawah bahan aktif apa yang digunakan. Kenapa hanya bahan aktif yang saya tulis, tidak merek dagangnya? Karena ketika Bapak Ibu searching di Google, bahan aktif yang saya sebutkan di sini akan muncul ratusan produk gitu. Makanya saya hanya munculkan bahan aktifnya saja. Usia 30 juga sama, ini padi, nanti bisa dibaca selanjutnya Bu ya. Saya tidak akan panjang lebar, lebih ke tanya jawab nanti. Next Bu, turun ke bawah. Saya juga sampaikan nanti di mana fase usia jangan lakukan kegiatan apapun. Contoh seperti ini Bu, usia 50 sampai 52 hari sesudah tanam atau HST, itu hari sesudah tanam, lakukan penyemprotan 2 saset. Kemudian di 52 sampai 65 jangan lakukan aktivitas penyemprotan. Loh, kenapa kok dilarang? Karena pada usia ini tanaman sedang peralihan dari vegetatif tadi. Dia sedang melakukan penyerbukan. Kalau sudah dia kena semprot secara berlebihan, maka mengganggu proses penyerbukan. Maka itu akan saya sampaikan Bu, hal seperti ini sehingga Bapak Ibu semuanya akan tahu. Meskipun bukan petani, tapi metode cara bercocok tanam padi tahu, dan masalahnya apa, penyakitnya apa, itu akan tahu. Sampai ini yang saya maksud tadi rekomendasi Bu, rekomendasi fungisida, kontak itu bahan aktifnya, Propinet, Mancozeb, ini adalah bahan aktif. Itu adalah rekomendasi. Kemudian fungisida sistemik itu apa, bahan aktifnya juga itu. Rekomendasi insektisida
yang saya tulis ini itu adalah penyakit hama yang ada saya tulis di atas tadi, wereng, juga penggerek batang, kemudian itu adalah bahan aktifnya ini rekomendasinya. Sampai panen bagaimana prosesnya itu ada semuanya. Oke, Bapak Ibu sudah cukup dimengerti ya. Kalau belum dimengerti habis saya open tanya jawab. Oke, ini adalah contoh untuk tanaman padi. Ini sedang kami susun juga, selebihnya nanti beberapa komoditi biar bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Saya rasa materi dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan yang paling banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi tentang pupuk Bintara. Nah, selanjutnya, kalau ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau ingin bertanya tentang seputar pertanian dan perpupukan, boleh. Angkat tangan, saya akan kasih mic-nya. Boleh? Oke. Boleh berdiri, Ibu. Dipencet lama, Bu, dipencet lama. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Kebetulan saya beberapa kali membina di Lampung untuk penanaman singkong. Ya. Tapi di sana kan singkongnya bukan singkong untuk dikonsumsi ya Pak ya. Untuk kebutuhan pabrik, Bu ya. Ya, kebutuhan pabrik. Nah, itu kan mereka ini kan merubah paradigma petani dari pupuk kimia ke pupuk kita ini kan agak susah menerimanya ya. Karena apa? Kalau mereka pakai urea, besok langsung daunnya hijau. Ya. Ya kan? Sementara kita kan sistemik ya Pak ya, nggak langsung terlihat hasilnya gitu ya. Nah, ini untuk tanahnya udah rusak sama sekali karena pupuk kimia tadi. Nah, terus, ini tadi saya mau tanya sama Bapak, itu pengaplikasian saya sebelum tanam biasanya saya sudah pupuk tanahnya, menyehatkan tanah seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itu yang saya perlukan karena mereka selalu pakai dolomit dulu gitu loh Pak. Ya, baru mereka tanam singkong. Nah, terus yang kedua nih Pak, saya tanya dulu kebiasaan saya dengan salah satu produk, saya nggak usah sebut namanya, batang singkong itu Pak ya, sebelum itu kan mau ditanam itu segini. Ya. Nah, itu kan saya rendam dulu, ya Pak ya, dengan salah satu pupuk gitu. Apakah Bintara boleh juga seperti itu? Supaya nih akarnya keluar ya, itu satu. Yang kedua Pak, di Riau, itu tanahnya kan gambut, ya, asapnya tinggi banget. Ya. Nah, sebelum tadi Bapak bilang kan dibalik tuh tanah, ya. Nah, ini saya coba untuk Bintara ini, Pak, ya, khususnya untuk sawit. Ya, sawit, saya mau minta sama Bapak, pengaplikasiannya kan tadi kan Bapak bilang, kita tuh kan berendam dulu dia 12 jam, ya. Terus kita kombin dengan pupuk kimia kah, atau hanya dia saja, langsung dimasukin di Solo. Di tangki. Ya itu ya Pak ya. Nah terus ketiga nih Pak, maaf nih borongannya beneran ya, nggak apa-apa ya, bayar juga nggak apa-apa nih. Mantap ya Bu. Nah ini kan pohon karet Pak. Ini petani ini kan nggak sabaran, hampir sampai ke atas, sampai kambiumnya rusak semua. Apakah Bintara kita bisa dipakai untuk datang menimbulkan kambium baru? Itu aja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada pertanyaannya yang luar biasa. Oke, silakan Pak Ibron. Saya bantu untuk ingat yang pertama tentang singkong di Lampung. Terkait dengan singkong ya Bu. Singkongnya di sana untuk kebutuhan fabrikasi untuk tepung tapioka ya kaitannya. Nah kebiasaan orang sana atau ibu sendiri melakukan biasanya di dipupuk sebelum tanam ya. Dipupuk sebelum tanam, apakah Bintara bisa? Gitu ya. Jawabannya adalah bisa Bu. Karena Bintara itu pupuk meskipun merek A, B, C, D yang lain sebelumnya ibu pakai, isinya adalah unsur hara yang saya jelaskan tadi. Apakah pupuk Bintara tidak ada unsur haranya? Cukup lengkap, jelas, dan variannya cukup banyak. Ketambahan ada hormon-hormon yang lainnya. Kemudian yang kedua,
Perendaman. Apakah batang itu bisa direndam akan keluar akar? Jawabannya bisa, Bu. Pendukung akar itu namanya hormon atau ZPT, zat pengatur tumbuh, hormon auksin. Ya. Apakah di sana ada tadi auksin, Bu? Ada kan? Jawabannya bisa. Kemudian apalagi yang ketiga tadi, Bu? Tanah gambut dulu ya. Gambut dulu ya. Tanah gambut harus dibalik. Bu, kalau untuk sawit gambut yang sudah ada, mainnya kita di benih, di bibitnya itu, mainnya di situ, dikocorkan aja di situ. Langsung polybagnya. Apakah tanaman nggak mati? Nggak mati, Bu. Serius? Oh, enggak. Syaratnya adalah campur air dulu, Bu. Kalau tidak dicampur air nanti overdosis, tanamannya mati, bisa jadi ibu dituntut nanti. Ya. Oh, kalau masih bibit itu kecampur air, siramkan di bawahnya nggak apa-apa, Bu. Aman dia. Aman. Gitu. Ini juga hasil dari riset, Bu. Bukan asal-asalan saya bicara ya. Itu ya. Sekalian, kalau langsung ke polybagnya dosisnya seperti apa? Aturannya adalah 1 saset campurkan air dulu 20 liter, baru siramkan ke bawahnya. Itu tidak akan ada pengaruh sampai tingkat efek overdosis atau mati. Jadi aman saja, Bu. Nah, indikator apa yang dilihat nanti ini berhasil atau tidak? Kan pertanyaan di situ. Biasanya tanaman sawit bibitnya itu banyak daunnya yang kekuning-kuningan, kemudian ya susah tumbuh tunas barunya. Ini indikator yang bisa Ibu lihat ketika menggunakan Pintara adalah tunas barunya sudah mulai muncul dengan cepat, Bu. Yang saya sampaikan tadi, Ibu selama 4 hari 5 hari sudah bisa melihat perbedaannya. Kalau bisa sebelum menyemprot sama sudah menyemprot, Ibu foto tunasnya, tunas yang di tengah ya, biar bisa tahu membedakan ini kerja atau tidak. Nanti yang punya menyampaikan, pupuknya nggak ada reaksinya. Siapa bilang ini foto lamanya, before-nya, nah, ini sekarang after-nya sekian. Betul gitu. Nah, itu ya terkait dengan pembenihan tadi sawit gambut. Kemudian kalau usia sudah 1-3 tahun, kita mainnya di penyemprotan aja, Bu. Langsung. Atau ada metode satu lagi, kan sudah dicampur air nih. Kemudian disiramkan di ketiak-ketiaknya itu. Kalau 1-3 tahun kan masih pendek, Bu ya. Biasanya petani juga melakukan itu. Beberapa komputer produk boleh itu, tidak masalah, karena cenderung tanaman sawit itu adalah tanaman tahunan, tanaman kuat, kebal, dia kuat dengan jumlah dosis tinggi yang diberikan oleh pupuk cair. Kalau pupuk granul jangan, Bu. Jadi pupuk cair ini ya kita bicara ya, pupuk cair punya Pintara itu aman, bisa diaplikasikan di tadi ketiak-ketiaknya itu. Calon-calon bunga kan ada di situ semuanya dan buah. Nah, itu terkait dengan mau gambut, mau berpasir, mau berlumpur, mau berbatuan, sebetulnya yang dibutuhkan adalah bagaimana nutrisi ini masuk ke jaringan tanaman. Karena siklusnya itu tanaman menyerap itu biasanya kalau pupuk dari akar, karena siklusnya dari akar ditarik lagi ke daun untuk dimasak, setelah dimasak disalurkan lagi ke bawah melalui akar untuk perkembangan, begitu aja perputarannya, Bu. Tapi kalau di sawit kita mainnya di ketiak, sudah memangkas beberapa jalan itu. Nggak dari akar lagi ke atas, tapi dari ketiak-ketiak langsung ke daun untuk dimasak. Kan kita menyingkat waktu sebetulnya. Kenapa saya sampaikan 2-3 hari sudah bisa kelihatan? Karena kita sampai langsung pada tujuannya. Itu kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya apa? Karet. Kalau karet itu setelah dikorek semuanya sampai habis itu kulitnya, untuk mengembalikan untuk kambing butuh proses lama, Bu. Butuh proses lama, tidak bisa instan. Meskipun pupuknya sekelas Pintara atau sekelas pupuk yang mahal sekalipun, tidak bisa mengembalikan dengan instan atau cepat. Bisanya adalah bertahap. Kalau Pintara bagaimana caranya? Lakukan penyemprotan atau pengkocoran melalui bawah secara bertahap, Bu. Tidak bisa langsung dioleskan, langsung timbul celing bersulap, itu tidak bisa, Bu. Gitu ya, harus bertahap gitu. Sehingga memunculkan getah-getah keret baru gitu. Yang terakhir apa tadi, Bu? Sudah itu ya. Oke, tepuk tangan dong.
untuk pertanyaan dan jawabannya. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar ya, sabar. Assalamualaikum, saya Ibu Roro Wulandari. Saya benar-benar belum mengerti namanya pertanian ya, dan saya belum pernah bertanam. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, saya pengen juga Bintara ini saya perkenalkan dengan petani-petani di daerah. Apakah ada buku pedoman yang membuatkan saya nanti bisa menyampaikan kepada petani untuk aplikasinya? Bagaimana untuk pohon-pohon keras, bagaimana untuk sayur-sayuran, bagaimana untuk yang lain-lain. Apakah ada pedoman itu? Itulah yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam Ibu Roro. Oke, silakan. Dan jawabannya adalah saya sudah duduk bersama ketua kelasnya Wiki Academy. Jadi fungsinya Wiki Academy salah satunya adalah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, mencerdaskan membernya. Salah satunya tadi adalah contoh Bu ya. Tadi contoh padi dari usia awal ngolah lahan, tanamannya bagaimana, jenisnya ada. Itu adalah satu contoh. Nanti akan ada sebuah katalog untuk padi, untuk cabai, untuk sayuran, itu ada semuanya nanti Bu. Sehingga sekalipun tidak pernah bercocok tanam, ketika membaca itu bisa mempresentasi orang dan closing. Dan sudah dipahami Bu ya? Berarti ada jawabannya nanti ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sudah disiapin semuanya ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ini Udah dijawab. Oke, yuk. Dengan Bapak siapa? Pak Wardana. Oke, silakan. Untuk ini Pak, tadi kan udah hama semuanya ada di situ ya. Nah, kendalanya di tempat saya itu ini hama tikus yang susah itu. Karena hama tikus ada satu kali makan kan dia ngacak gitu. Gimana cara ini menanggulangi itu? Ada nggak di yang di situ itu? ya. Dari wilayah mana Pak? Dari wilayah mana? Indramayu Pak. Indramayu. Indramayu. Oke. Silakan. Kayaknya kalau tikus nggak cuma di Indramayu. pertanian, di rumahku juga ada tikus. Memang hama satu ini Pak, itu susah dikendalikan. Itu. Hama ini adalah ada namanya siklus migrasi kalau tikus itu Pak. Sekali datang itu nggak 1-2, tapi ribuan. Itu ada proses di sini dia diusir, dia akan bergeser. Nah kebetulan di tempatnya Bapak tadi itu adalah pas lewat kena migrasi itu keserang. Jawabannya biasanya ini diterima atau tidak Pak? Diterima atau tidak? Kalau saya bersama teman-teman meriset itu, ketika musim tikus, saya justru menyiapkan tumpeng Pak. Iya, menyiapkan tumpeng. Saya siapkan makanan memang untuk persiapan migrasi itu. Tapi tanaman kita aman Pak. Itu boleh diuji. Kalau Bintara untuk mengusir tikus nggak bisa Bu. Tidak bisa karena basicnya bukan di situ dia. Gitu. Kita sengaja kasih makan. Entah makanan apapun nggak harus tumpeng Pak. Jadi siapkan. Kenapa? Ya kalau kita masih ini enggak Bu, enggak usah pakai racun. Jangan diracun tanaman itu. Ketika sudah kenyang bergeser. Tumpengnya tumpeng nasi uraku pakai botol. Nah, Pak, ini pertanyaan serius nih Pak. Tumpengnya tumpeng apa gitu? Ya. Nah, sebetulnya tumpeng itu bukan untuk dimakan manusia. Kita memang menyiapkan untuk makanan si tikus tadi. Ya nasi ya sama, nggak usah diracun Bu. Biarkan mereka makan tumpeng itu. Setelah dia kenyang akan pergi dengan sendirinya. Karena tikus itu sedang migrasi mencari makan memang. Akhirnya dia pindah lagi. Bukan tanaman yang diserang tapi memang disediakan makanan tadi. Mau percaya atau tidak, bisa silakan diuji coba karena sudah saya mencoba beberapa kali dan itu efektif. Artinya
anggap tikus itu tamu dan kita nyiapin camilannya. Ya. Seperti itu solusinya. Oke. Dan kita jangan ikutan makan. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup ya, Bapak ya? Atau Pak Mardana masih mau dilanjut lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, kayaknya masih, aku nggak puas deh gitu rasanya. Masih belum puas? Oke, ini Pak dipuasin lagi, Pak dipuasin. Selain itu kan ada klerat, kalau di satu biasanya ada klerat itu buat ini makanan itu sudah Ya. supaya tidak membanding dengan apa yang diracun itu. Sebaiknya begini Pak, kalau memang harus melakukan teknik meracun tikus itu harus saya rasa ini kan lahan Bapak sudah bertahun-tahun Bapak miliki ya. Otomatis tahu siklus migrasi tikus itu lewatnya di mana. Ya harus tepat juga ngasih racunnya atau ngasih makanan yang sifatnya seperti itu ya. Ditangkap harus tepat juga posisinya. Jadi sarannya di situ aja sebetulnya Pak. Lakukan itu. Dan kalau mau meracun ya diracun sekalian yang langsung mati Pak. Jangan tanggung-tanggung gitu. Gitu. Jadi kalau kalian bahan aktifnya dicampur dengan bahan ini kan mungkin bisa gitu. Jangan Pak. Kalau basicnya punya kita Pintara itu bukan untuk membunuh Pak. Justru menyuburkan. Sebagai perancangnya kemudian mau makan jadi kok bau ini berarti tikus kan nggak makan gitu. Oh boleh Pak, boleh silakan. Jadi saya sampaikan tadi kalau Pintara itu bebas mau dicampur semua jenis pestisida, mau racun apapun bisa. Itu bebas karena basic kita bukan mikroorganisme, basic kita adalah nabati Pak. Jadi aman. Dan Pintara itu kan ada di dalamnya Bapak akan sedikit bau-bau ada cengkehnya di situ. Mudah-mudahan itu bisa salah satu mengusir untuk si tikus itu tadi. Jadi kalau nanti misalkan jadi masih ada yang pulang nanti karena basic kita itu adalah dari nabati Pak. Jadi ya meskipun banyak ada protein, asam amino di dalamnya, saran saya jangan Pak. Ya, saran saya jangan tunggu produk lanjutan Pintara untuk khusus peternakan. Ya, ini produk pengembangan nanti arahnya karena basicnya nanti adalah mikroorganisme, bukan hanya untuk peternakan bebek dan ayam, tapi juga untuk ikan, udang dan lain sebagainya. Ya, tunggu dari produk pengembangan Pintara nanti ke depannya. Begitu Pak ya? Baik, ya kita dulu dong. Oke. Ada yang lain lagi boleh? Oke. Silakan Bu Tina. Final pertanyaan saya Ya. itu menyambung tadi jalan dari Pulau tadi. Kita kalau misalkan nanti sudah dipersiapkan katalog ya kan bagi kita yang masih awam sekali itu kan kita butuh panduan ya. Betul. Apakah kemungkinan untuk wacana di depannya itu kita bisa mempraktekkan langsung nextnya? Jadi artinya wiki dipersiapkan langsung. Yang pastinya kita harus berbayar lah. Kita praktikal langsung gitu maksudnya. Kalau cuma baca buku itu kadang-kadang oleh anak ini kan biasanya suka. Iya ya, sampling ya, faktor usia ya. Yes. Oke, baik Ibu langsung saya tanggapi aja ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Dev, kemudian sama tim. Nanti akan ada disiapkan sebuah call center untuk pertanian. Kemudian kita ada 5 kota persiapan nanti yang akan kita lakukan uji demplot untuk budidaya langsung dan penerapan aplikasi. Ini masih konsep Wiki Academy ke depannya untuk mencerdaskan membernya seperti itu.